Acara akan segera kita mulai. Mohon peserta untuk mematikan audionya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu peserta BIMTEK implementasi kurikulum, acara akan segera kita mulai. Mohon agar mematikan audio atau suaranya. Terima kasih. Silakan masuk Bapak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau cek soundnya. Bagaimana host? Suara saya jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kepada Bapak Ibu guru-guru madrasah hebat. Alhamdulillah kita memasuki hari kedua BIMTEK ini. Semoga energinya pada hari kedua ini masih tetap sama dengan semangat pagi. Semangat pagi, semangat. Alhamdulillah, semoga acara ini sampai selesai berjalan dengan lancar dan ini semoga menjadi catatan amalan yang terbaik pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru madrasah hebat bermartabat, pada sesi kali ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Fadilah. Simak dengan baik-baik, siapkan kertas, pulpen untuk mencatat pertanyaan, siapkan pertanyaan sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang ada di kepala ini. Jadi selesai acara itu pulang ke rumah dengan lapang. Jadi tidak tadi kenapa. Jadi semuanya tuntas. Semoga nanti walaupun pada sesi ini mungkin tidak mewakili daripada semuanya, tapi saya yakin Ibu Bapak sangat antusias pada BIMTEK kali ini. Mungkin saya akan mengecek apakah Ibu Fadilah sudah ada di room ini. Ya, Assalamualaikum. Sudah Pak. Kedengeran suara saya? Kedengeran. Mantap sekali. Alhamdulillah. Semangatnya udah semangat pagi kan itu. Jadi ya. Kayaknya sudah Bu narasumber sudah sarapan ini kan. jadi semangatnya kayaknya persiapannya dari bangun jam 3 karena saking semangatnya Ibu narasumber Ibu Fadilah ini untuk bertemu dengan guru-guru madrasah hebat bermartabat ini. Mudah-mudahan nular semangatnya. Iya. Jadi nanti Ibu Fadilah saya kasih waktu kira-kira ya 1 jam seperempat lah. Jadi 45 menit kalau bisa biar guru-guru itu bertanya dengan Ibu Fadilah. Jadi apa yang ada di kepala Ibu itu biar keluar semua gitu. Sampai nanti narasumber kalau bisa nggak bisa menjawab apa-apa gitu. Tanpa ini saya persilakan Ibu Fadilah supaya saya berikan waktu
seluas-luasnya, selapang-lapangnya, biar BIMTEK ini berjalan efektif. Sebelumnya kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini semangat paginya makin bertambah. Energi Bu Fadilah sampai ke guru-guru madrasah. Amin. Jadi senyumnya juga kan gitu. Terutama energi yang pagi hari ini mau disampaikan itu kena semua. Gitu. Jadi apalagi dari MTSN 3 Mojokerto, dari MTSN Tulungagung sudah pada siap semuanya untuk menyimak materi dari Ibu Fadilah. Silakan Ibu. Terima kasih sebelumnya. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah mempersilahkan saya. Hari ini sebenarnya sharing ya Bapak, karena kalau mendengar tadi kayaknya saya disuruh menjawab pertanyaan sampai tidak bisa menjawab, terdengarnya horor sekali. Jadi saya harap ini sharing saja. Jika nanti saya sampai benar-benar tidak bisa menjawab, saya harap Bapak Ibu Guru yang mungkin jauh lebih senior dengan pengalaman yang jauh lebih banyak bisa saling diskusi begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, kita masih diberikan kesehatan, kesemangatan pagi hari ini untuk kembali bertatap maya, bertatap layar, bertemu secara online untuk menyampaikan beberapa materi yang insya Allah bisa menambah ilmu kita bersama. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan selalu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Sebelum kita memulai, coba saya mau lihat kesemangatannya Bapak Ibu Guru. Yang semangat silahkan melambaikan tangannya ya Bapak Ibu Guru. Kita melambaikan tangan bukan tanda menyerah, tapi tanda semangat baru setelah kemarin kita seharian. Silakan diangkatkan tangannya Bapak Ibu Guru untuk kesemangatannya semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah, semangat sekali Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan semangatnya hari ini full sampai sore. Baiklah Bapak Ibu. Nah, sebelum memasuki materi penilaian ya Bapak Ibu, mari kita bersama mengingat kembali hal-hal yang ingin dicapai oleh kurikulum. Ini kemarin sudah disinggung oleh Pak Sofar di materi hari kemarin. Kurikulum sasaran yang akan dicapai adalah bagaimana menyiapkan generasi yang memiliki karakter, kompetensi, dan memiliki kemampuan literasi yang tinggi. Jadi saya ingin memastikan terlebih dahulu apa yang nanti akan kita lakukan dalam penilaian, menggambarkan, dan menuju arah yang diharapkan oleh kurikulum. Sehingga nanti kita dalam menyusun instrumen, menyusun tes maupun non-tesnya itu, kita akan mengarah kepada 3 hal ini. Nah, agar penilaian yang akan kita lakukan sinergi dengan tuntutan dan keinginan serta ekspektasi dari kurikulum itu sendiri. Kemudian berbicara tentang karakter, kompetensi, dan literasi, ini sudah tergambarkan dan termuat dalam kurikulum, dalam hal ini adalah KMA 183 tahun 2019. Jangan sampai ya Bapak Ibu, perubahan KMA yang lama menuju KMA yang baru hanya berubah di nama saja, tetapi esensi dalam implementasinya, termasuk di dalamnya penilaian, itu masih sama. Jadi perubahannya seperti ya sia-sia begitu, jangan sampai ya Bapak Ibu. Kemudian arah penilaian yang kita akan lakukan benar-benar harus menggambarkan ruh dari kurikulum KMA 183. Karena munculnya KMA 183 ini tidak serta-merta begitu saja, karena memang sesuai dengan kebutuhan.
Zaman sekarang, orang hidup tidak hanya bisa sekedar mengandalkan pengetahuan semata, tetapi harus komprehensif antara pengetahuan yang dimiliki, karakter yang dikuatkan dalam dirinya, serta kemampuan literasi tinggi yang terolah secara terpadu. Hal itulah yang nanti akan memiliki daya saing untuk bisa bertahan dalam rangka menghadapi permasalahan, terutama di era yang serba cepat dan dinamis ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama melihat esensi dari KD, KI, KSKL agar terwujud dalam penilaian otentik yang dikembangkan oleh kita sendiri, sehingga mulai dari tujuan, kemudian proses pembelajaran dan penilaian terintegral secara sistematik dan integrasi, jadi tidak parsial, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini adalah untuk memastikan karena lahirnya KMA 183 ini mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik. Bagaimana peserta didik mampu dari pembelajaran yang diterima itu mampu mengukur bagaimana dia memanfaatkan materinya itu dari olah hatinya, olah pikir, kemudian mengolah karsanya, dan juga mengolah raganya. Ini adalah potensi yang harus dikembangkan oleh kita semua. Sekaligus alat ukur yang akan kita pakai nanti dalam menilai itu menuju ke arah sana. Bagaimana nanti kita mengajarkan kepada siswa penyelesaian masalah menggunakan alternatif-alternatif, solusi, dan keputusan yang bijak. Bagaimana nanti kita merancang kreativitas melalui berbagai macam alternatif berdasarkan materi yang diterima sehingga kita dapat mewujudkan manusia-manusia yang memiliki inovasi tinggi dan kreativitas yang tidak terhingga. Bagaimana juga berpikir kritisnya anak-anak yang kita bentuk tidak hanya memiliki pengetahuan untuk dirinya sendiri, tetapi sekaligus bisa memberikan pengetahuan buat yang lain. Dalam hal ini, bagaimana mengembangkan komunikasi, karena pada intinya pendidikan adalah bagaimana memiliki kemampuan intelijen atau learning skill-nya, yang diukur mulai dari critical thinking, kolaborasi, komunikasi, dan juga kreativitas. Di samping itu, Bapak Ibu, kemampuan untuk menggerakkan atau kemampuan untuk mengimplementasikan dari learning skill ke dalam konteks itu juga perlu untuk dikembangkan kembali. Jadi tidak hanya sekadar pengetahuan yang masuk, tetapi pengetahuan yang masuk itu mampu teraplikasikan melalui konteks, baik itu dalam literasinya maupun dalam life skill-nya. Kemudian, nah dari sini kurikulum ini memberikan panduan pada kita bagaimana materi yang termuat itu dapat tersampaikan kepada siswa secara komprehensif dan tidak parsial. Kalau kemarin kata Bapak Sofar itu, jadi KD3 itu adalah pintu masuk. Jadi kalau fokusnya hanya di KD3, itu artinya Bapak Ibu Guru hanya melakukan pemberian materi saja dan belum memberikan peluang kepada siswa untuk masuk, belum sampai mendalami, belum sampai melakukan aktivitas apapun. Nah, dari KD3 pengetahuan yang diterima peserta didik, kita harus memastikan agar peserta didik mampu memiliki keterampilan untuk mengamalkannya, yang mana ada di KD4. Lalu apakah berhenti sampai di situ? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Karena kalau anak yang penting pinter dan bisa praktek, tapi belum komprehensif, itu seperti kurang komplit, kurang lengkap. Karena masih ada satu lagi, ya ini sikap. Jadi siswa setelah menerima materi mampu mengaplikasikannya dan sudah terjiwai, sudah terinternalisasi dalam dirinya melalui sikap
baik itu sikap spiritual maupun sikap sosialnya. Jadi misalkan begini Bapak Ibu, pengetahuan tentang sholat, sudah baik pengetahuan tentang sholatnya. Kemudian tata caranya sholat juga sudah mengerti, sudah baik. Membedakan antara sholat sunnah dan sholat wajib juga sudah baik. Kemudian mempraktikkan sholat juga sudah bisa. Tetapi sholat ini tadi, kalau tidak dikuatkan oleh sikap spiritual maupun sosial, maka siswa tidak akan mampu menyadari bahwa sholat adalah kewajiban yang seharusnya dilakukan tanpa menunggu perintah, tanpa nunggu disuruh-suruh. Nah, inilah yang ingin kita capai dari penilaian. Kenapa seperti itu? Karena yang dikuasai siswa tadi hanya sampai pengetahuan dan keterampilan, belum didukung oleh kekuatan dari nilai-nilai sikap yang terwujud dalam dirinya. Karena itu, kita harus memastikan antara KD 1, 2, 3, dan 4 semuanya secara utuh mampu dikuasai oleh peserta didik kita. Nah, ini adalah definisi dari penilaian atau assessment menurut Permendikbud tahun nomor 23 tahun 2016. Silakan Bapak Ibu baca tentang pengertian dari penilaian. Kemudian antara tujuan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, antara tujuan, kemudian proses pembelajaran, penilaian, ini harus sinkron. Jangan sampai kita menyusun perencanaannya sudah bagus, tetapi ternyata tidak terintegrasi dalam outputnya peserta didik. Jadi kalau bisa, sekalian kita mengajar, sekalian kita memberikan materi, sekalian totalitas kita masukkan nilai-nilai atau kita masukkan ke dalam diri siswa sikap yang sesuai dengan KD yang sedang kita ajarkan. Kemudian ini ada pendekatan penilaian Bapak Ibu. Ini ada assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran. Ini dilaksanakan setelah proses pembelajaran dan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar. Ada pula assessment for learning, yang mana ini dilakukan selama proses pembelajaran sebagai dasar perbaikan proses belajar mengajar, juga sebagai dasar umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, yang bertujuan untuk memantau kemajuan dan meningkatkan performa dalam memfasilitasi peserta didik. Dan yang terakhir, ini adalah assessment as learning yang dilaksanakan selama proses pembelajaran. Jadi peserta didik secara aktif terlibat dalam kegiatan penilaian tersebut dan juga diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri maupun menilai temannya. Yang selama ini terjadi, Bapak Ibu, kita sering terjebak pada assessment of learning. Padahal tujuan dari assessment of learning hanya bagaimana siswa dapat menjawab ujian dengan baik agar lulus dan agar bisa mendapat predikat sehingga bisa lolos untuk ke jenjang berikutnya. Ini yang assessment of learning. Terlalu fokus pada assessment of learning hanya membuat siswa menguasai pertanyaan-pertanyaan dari ujian. Jadi seharusnya porsi assessment of learning tidak boleh mengalahkan assessment for learning. Porsi assessment of learning tidak boleh mengalahkan assessment for learning dan assessment as learning. Karena itu, kalau kita ingin memberikan feedback bagaimana anak-anak memiliki kompetensi yang diharapkan oleh KD, maka proporsi dari as learning dan for learning-nya harus lebih besar. Karena apa? Jika kemampuan dari for learning dan as learning-nya tinggi, otomatis of learning-nya ini akan ikut. Tapi kalau of learning-nya tinggi, maka manfaat dari as learning dan for learning-nya tidak akan berkembang. Dan anak akan berpikir, saya belajar agar bisa menjawab soal. Jadi yang sering kita dengar ini ada istilah
belajar untuk ujian atau ujian untuk belajar? Yang mana yang harusnya kita terapkan? Belajar untuk ujian atau ujian untuk belajar? Nanti kita akan bahas kembali. Kemudian saya terlalu cepat atau tidak ya menyampaikannya? Aman. Oh enggak, alhamdulillah. Takutnya saya terlalu cepat menyampaikan. Kemudian dalam implementasi, pelaksanaan, atau penyusunan instrumen penilaian, ini harus komprehensif. Bagaimana membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan sikap, ada juga sikap spiritual dan sikap sosial. Jadi bukan hanya fokus untuk menyusun soal pengetahuan saja Bapak Ibu, tetapi pada saat as learning dan for learning, kita mengembangkan bagaimana mengukur apakah sikap itu sudah terwujud sehingga kompetensi siswa baik dari KD 1, 2, 3, dan 4 bisa diterima dengan utuh. Dalam teknik penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan memiliki teknik yang berbeda-beda. Apakah misalkan tidak bisa mengukur sikap seorang anak melalui pertanyaan begini, apakah kamu memiliki sikap jujur? Kira-kira anak yang jujur justru akan memilih menjawab tidak jujur karena dia merasa dirinya tidak sepenuhnya jujur. Tapi anak yang tidak jujur justru akan menjawab, ya saya jujur. Nah, lalu kemudian guru menyimpulkan, oke, bahwa anak ini sudah jujur. Nah, tes seperti ini kurang tepat Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas tentang teknik penilaiannya. Dari beberapa teknik penilaiannya ini, fokus kita adalah bagaimana kita mengukur, bukan mengukur pengetahuannya saja, tetapi bagaimana kita terbiasa untuk menyusun instrumen. Bagaimana agar mengukur keberhasilan KD, terutama sikap, baik sikap spiritual maupun sosial, termasuk bagaimana kita mengembangkan penilaian agar bisa mengukur apakah keterampilan yang diharapkan KD ini sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melakukan penilaian dari aspek pengetahuan, maka teknik yang bisa kita lakukan adalah bisa melalui tes tertulis, tes lisan, atau melalui penugasan. Nah, yang sering disalahpahami adalah menggunakan teknik dalam satu tuntutan KD harus memakai semua teknik. Nah, ini yang perlu diluruskan ya Bapak Ibu. Kalau misalkan pengetahuan sudah diukur dengan tes tertulis, maka tidak perlu lagi menggunakan tes lisan atau menggunakan penugasan, karena sudah terwakilkan dengan tes tulis. Boleh saja dilakukan dalam rangka untuk penguatan hal ini, maka boleh saja dilakukan. Tapi sebenarnya dengan satu teknik saja itu sudah bisa terpenuhi. Kemudian dalam teknik penilaian sikap, ini pada saat mengukur ketercapaian sikap anak, kita kembangkan bukan dengan pola tes tertulis, lisan maupun penugasan, tapi kita kembangkan melalui observasi. Misalkan tuntutannya siswa memiliki sikap jujur dalam keseharian. Maka penilaiannya sudah dimulai pada saat pembelajaran. Ini kalau misalkan dalam kelas tatap muka, ini saat kita memberikan tes tulis misalkan, kita bisa lihat ini, si anak ini saat mengerjakan apakah dia mengerjakan sendiri, ataukah dia masih ngintip-ngintip jawaban temannya, tengok kanan kiri, atau justru dia mencontek jawaban dari temannya. Itu bisa kita nilai melalui penilaian observasi. Kalau via online yang seperti yang kita lakukan saat ini, biasanya tugas hanya dikumpulkan lewat e-learning atau mungkin lewat WhatsApp. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa mengamati, misalkan yang diminta ini adalah jujur ya. Misalkan ini contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan lagi lebih luas lagi. Dari tugas diberikan tugas misalkan tentang menganalisis suatu hal. Kemudian karena zaman sekarang siswa sudah sangat mudah sekali mengakses internet, jadi siswa
menggunakan copy paste lah istilahnya, copy paste dari internet. Kita bisa amati Bapak Ibu Guru, jadi bahasa yang digunakan oleh anak-anak dengan bahasa yang diambil dari internet itu sudah jelas sekali perbedaannya. Kalau dari internet biasanya bahasanya tuh rapi, teratur, kemudian menggunakan istilah-istilah yang lain gitu. Sedangkan kalau anak-anak sendiri mungkin bahasanya cenderung bahasa yang sangat mudah. Dari situ bisa dilihat apakah ini anak mengerjakan sendiri atau mengerjakan kopas atau mungkin melihat jawaban dari temannya. Nah, itu karena saya pengalaman peserta didik saya ketika itu saya memberikan tugas untuk membuat mind mapping. Sekreativitas mereka mungkin sebebas-bebasnya saya bebaskan membuat mind mapping. Kemudian ada 3 mind mapping yang sama persis, hanya beda di nama dan beda di angle pengambilan fotonya karena pengumpulan tugasnya waktu itu difoto kemudian dikirim via e-learning. Nah, itu persis. Ternyata setelah akhirnya saya tanya di grup, saya tanya kepada anaknya, saya berikan bukti ini kenapa bisa sama. Akhirnya mereka mengaku, iya Bu, kita ngelihat punyanya si A seperti itu. Nah, dari situ kita sedikit bisa melihat tentang bagaimana kejujuran anak sesuai dengan KD-nya ya Bapak Ibu, ini hanya sekedar contohnya saja. Kemudian kita harus memastikan keyakinan pada peserta didik. Ini begitu disampaikan materi tentang kejujuran, itu peserta didik langsung kayak ada di pikirannya tuh, oh iya ya, kita memang harus jujur nih, karena jujur itu ya pokoknya baiklah, di Quran ada, di hadis ada, jadi kayaknya kita nih benar-benar harus jujur. Nah, pikiran seperti itulah yang kita harapkan ada dalam diri anak-anak, karena memasukkan nilai-nilai seperti itu yang tidak mudah Bapak Ibu, perlu ketelatenan, perlu diulangi terus-menerus. Nah, keyakinan seperti ini tadi bisa diukur lewat observasi atau lewat rubrik. Jadi memang secara sifat kita tidak bisa mengukur bagaimana sifat seseorang, tapi paling tidak dari materi yang kita sampaikan, siswa mampu memasukkan ke dalam dirinya, oh iya nih, aku harus begini nih. Oh iya nih, aku harus begini. Nah, itu yang diharapkan dari penilaian sikap ini, Bapak Ibu. Jadi harapannya, saya ulangi kembali, begitu siswa mendapatkan materi tentang kejujuran, muncul keyakinan dalam hatinya bahwa memang dia harus jujur. Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu Guru ini sudah terbiasa membuat penilaian seperti ini, membuat observasi seperti ini. Tinggal bagaimana memadukan sehingga penilaian memiliki makna bagi pencapaian sebuah kompetensi dan membentuk anak tuntas dalam menerima materi. Kemudian penilaian abad 21. Jadi fokus pada keterampilan abad 21. Abad 21 ini keterampilannya itu diantaranya ada communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, and creativity, and innovation. Ini diantaranya. Jadi kenapa sih harus menggunakan keterampilan abad 21? Karena keterampilan abad 21 ini dianggap bisa memperkuat modal sosial dan modal intelektual bagi peserta didik kita. Jadi di dalam keterampilan abad 21 ini mencakup berbagai hal Bapak Ibu Guru. Dari mulai cara berpikir, berkreasi, berinovasi, bersikap kritis, berkolaborasi, bekerja sama dalam tim. Kemudian juga memahami atau mengembangkan keterampilan terhadap alatnya. Jadi menggunakan teknologi informasi, jaringan digital, dan juga literasi. Inilah keterampilan yang diharapkan dari keterampilan abad 21. Ini beberapa hal yang akan memungkinkan guru untuk memonitor dan memfasilitasi kemajuan belajar siswa dan membantu siswa mengelola pembelajaran mereka sendiri. Ini ada beberapa poin yang bisa Bapak Ibu Guru lihat. Nah, kemudian ini ada penilaian formatif. Secara umum, penilaian hasil belajar dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan juga fungsi sumatif.
Tujuan dari penilaian formatif selain yang saya tampilkan di layar itu juga menentukan tingkat kemampuan siswa dan kelemahan siswa dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, dari informasi tersebut digunakan untuk memperbaiki. Siswa mampu memperbaiki, kemudian guru juga mampu mengubah atau memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif dan dapat meningkatkan kompetensi siswa. Manfaatnya bagi guru, jika mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran, maka guru pun dapat membuat keputusan apakah suatu materi itu perlu diulang atau tidak. Dan jika memang harus diulang, guru juga harus memikirkan strategi apa nih pembelajarannya biar diterima oleh siswa ini bisa lebih maksimal. Begitu Bapak Ibu. Kemudian penilaian sumatif. Nah, ini penilaian sumatif ini berkaitan dengan menyimpulkan prestasi siswa. Dia diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi. Nah, ini apa yang perlu dilakukan guru dalam penilaian? Jika melakukan kelas tatap muka, ini mengenali secara individu peserta didik. Saya yakin Bapak Ibu guru ini, guru Al-Quran Hadis, mayoritas pertemuannya 1 minggu sekali, tapi kelas yang diajar bisa 5, 6, bahkan mungkin sampai 10 kelas. Bukan begitu Bapak Ibu? Karena saya sendiri saat mendapatkan jadwal juga seperti itu, tatap mukanya 1 kali saja, tapi kemudian dalam 1 minggu itu hanya bertemu sekali, tapi siswanya kelasnya banyak sekali. Cukup sulit memang mengenali secara individu, tapi paling tidak kita mampu berusaha. Memang tidak ada yang tidak mungkin kan Bapak Ibu. Kita tidak sebaiknya mengatakannya ini sulit. Lebih enakan kalau dibilang menantang. Jadi tertantang untuk mengenali siswa dalam satu kelas. Apalagi sekarang pembelajaran dilakukan dengan tatap layar Bapak Ibu, saya yakin pasti jauh lebih menantang lagi untuk mengenali peserta didik dalam satu kelas. Ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan yang mungkin keluhan dari kegiatan pembelajaran online ini kayaknya hampir ini yang selalu didengar dari mulai siswa tidak mengikuti kelas atau siswa tidak mengumpulkan tugas. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa melibatkan wali murid dalam hal memonitor bagaimana siswa mengikuti pembelajaran. Jadi kalau misalkan siswa sudah diberikan beberapa tugas tetapi tidak mengumpulkan, tidak ada info apapun, tidak ada izin atau apapun, mungkin Bapak Ibu guru bisa menghubungi walinya, karena biasanya kalau walinya ini sudah tahu, dia akan segera mengingatkan anaknya. Yang terjadi di madrasah saya, karena banyak anak-anak yang di pesantren, jadi orang tua pun aktif untuk memonitor. Biasanya nanya, Bu atau Pak, anak saya ini tugasnya sudah mengumpulkan atau belum? Anak saya ini yang kurang apa ya? Nanti setelah disampaikan pada orang tua akan langsung menghubungi pihak pesantren agar mengingatkan kembali anaknya dalam mengerjakan tugas atau mengikuti kelas online. Nah, kemudian menanyakan perkembangan pembelajaran di rumah, Bapak Ibu. Jadi, kita membangun komunikasi siswa, meskipun tidak bertatap muka, paling tidak saat memberikan tugas itu, ya janganlah nggak pernah ada, tahu-tahu menanyakan, tahu-tahu memberikan tugas. Tugas hari ini, Al-Quran Hadis, sekian, dikumpulkan paling lambat hari ini, pukul segini, udah selesai. Seenggaknya nanya lah, gimana kabarnya anak-anak, apa ada kesulitan anak-anak, kemudian mungkin ada yang mau ditanyakan, paling tidak lakukan hal-hal kecil tersebut, jadi biar anak itu merasa, oh iya ini gurunya ini beneran ada ini. Nah gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar kita menghubungi hanya saat memberikan tugas. Dan juga saat menerima tugas kita berikan apresiasi. Misalkan baik, pinter, oke, sip, seperti itu. Kalau misalkan dalam menggunakan WhatsApp, misalkan biasanya mungkin yang sudah Bapak Ibu guru yang kesulitan ngetik,
capek ngetik, bisa menggunakan voice note, menggunakan WA ini bisa menggunakan voice note. Tinggal mengatakan waalaikumsalam, oke anak-anak, pinter. Nah, seperti itulah hal-hal kecil itu yang mungkin bisa membuat anak lebih semangat dalam belajar ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh dari rubrik penilaian sikap spiritual. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu Guru, jadi Bapak Ibu Guru bisa mengembangkan kembali. Ini diambil dari KD 1.3, menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang jujur. Ini ada beberapa pernyataan yang bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Saya paling tidak suka menghargai orang lain yang berbeda. Saya yakin bersumpah palsu merupakan hal yang wajar. Jadi ketika muncul kalimat-kalimat seperti ini, diharapkan itu siswa tidak langsung bisa menemukan jawabannya. Tapi siswa akan berkaca dulu, ngaca dulu. Oh, iya nggak ya? Apakah saya beneran nggak suka kalau ada orang lain yang berbeda? Nah itu, siswa akan mengaca, akan menilai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum pada akhirnya memberikan penilaian apakah selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah. Nah, penilaian seperti ini tidak bisa Bapak Ibu diberikan seperti kita melakukan penilaian semesteran. Tapi kita harus menyusun penilaian ini pada saat proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu kita memastikan bahwa tuntutan KD dapat dikuasai oleh peserta. Jadi penanaman sikap ini penting, tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi penanaman sikap itulah yang sangat ditekankan. Jadi siswa itu tidak sekedar pintar, tetapi lebih pada memiliki sikap dan terampil dari pengetahuan yang diterimanya. Ini Bapak Ibu bisa mengembangkan seluas-luasnya. Saya yakin Bapak Ibu Guru jauh-jauh lebih kreatif lagi dalam membuat redaksi tentang penilaian sikap spiritual. Kemudian ini ada penilaian sikap sosial. Bersikap jujur, tidak memandang usia dan latar belakang. Lebih baik saya dikatakan pengadu daripada membiarkan teman mencontek saat ujian. Nah, jadi kita buat siswa kita ini ngaca dulu. Ngaca. Bener nggak ya? Saya tuh kalau mengadu teman itu saya lebih senang daripada saya harus membiarkan teman saya nyontek. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh dari penilaian sikap. Kemudian untuk skornya, jika memang poin yang diharapkan baik itu tinggi, maka Bapak Ibu Guru bisa memberikan nilai yang tinggi jika selalu. Atau kalau kadang-kadang berarti nilainya lebih rendah dan tidak pernah lebih rendah. Begitu juga sebaliknya, jika disajikannya kalimatnya ini adalah kalimat yang negatif, jika anak menjawabnya selalu berarti diberikan nilai 1, kadang-kadang 2, tidak pernah 3. Begitu saja seterusnya. Selanjutnya, sekarang kita akan memasuki penilaian pengetahuan. Ini Bapak Ibu Guru, dalam merencanakan penilaian pengetahuan tidak akan terlepas dari pembuatan soal HOTS. Seperti yang kita ketahui bersama, tentang ada soal HOTS ataupun LOTS, dan juga ada pula yang MOTS. Nah, kata kunci dari penyusunan penilaian pengetahuan itu, yang pertama adalah memastikan bahwa alat ukur atau penilaian yang kita lakukan itu menjawab dari tuntutan KD. Jangan sampai KD-nya apa, kemudian soal yang kita buatnya itu seperti apa. Memastikan pula bahwa apa yang siswa jawab saat tes menggambarkan proses siswa dalam menghadapi soal atau merespon soal itu memiliki nilai berpikir kritis dan bukan hafalan. Jadi kalau kita membuat soal tapi tuntutannya hanya siswa hafal, maka sebenarnya itu tidak melatih agar siswa terbiasa berpikir kritis, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, dalam menyusun penilaian pengetahuan itu kita membiasakan siswa untuk mengkreasi. Jadi apa yang dia terima mampu dianalisis dan digunakan untuk berkreasi seluas-luasnya. Jadi tuntutan KD mampu membentuk siswa terbiasa dalam menghadapi masalah yang membutuhkan nalar dan juga kreativitas. Yang ketiga, memastikan bahwa penilaian yang kita buat menuntut agar anak bisa menyelesaikan masalah. Bukan hanya mengingat saja, tapi mampu
membuat siswa ini terbiasa menghadapi masalah. Bukan hanya dihadapi saja, tapi dihadapi kemudian dia mampu menyelesaikan masalah itu menggunakan alternatif-alternatif atau menggunakan analisa sehingga dia bisa memutuskan dengan tepat. Begitu kurang lebih tentang berpikir tingkat tinggi. Kemudian apa sih HOTS itu? Jadi kalau HOTS itu memang tidak sekedar mengingat atau menyatakan kembali atau merujuk, tetapi siswa memang dituntut untuk menganalisis, mengevaluasi, dan juga menciptakan solusi dari suatu permasalahan yang ada. Nah, berikutnya, kira-kira ini begini Bapak Ibu, gambaran dari soal HOTS. Saat ada permasalahan, siswa kemudian diberikan beberapa solusi. Siswa ini mampu menentukan solusi mana sih yang tepat untuk problematika ini. Nah, ini kemampuan kritis inilah yang dituntut agar anak memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai yang diharapkan dengan KMA 183. Kemudian mengapa sih harus berpikir kritis? Ini tadi sudah dibahas di awal karena memang tuntutan zamannya seperti ini. Kita tidak mau ya Bapak Ibu, siswa kita dalam menghadapi kehidupan kelak ke depannya. Kalau zaman sekarang dibilangnya itu galau, tidak mau. Galau boleh, tapi harus tetap dia mampu kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang dia miliki. Banyak sekali video-video beredar kalau Bapak Ibu perhatikan di media sosial, bagaimana anak-anak remaja ini begitu frustasi. Melampiaskannya kemana? Melampiaskannya ke internet, lewat TikTok atau lewat Instagram. Nangis di depan layar. Jadi bagi mereka ini kayaknya aku ada masalah nih. Gimana yang ngadepinnya? Oke, curhat aja di depan kamera. Nah, seperti itu. Kita tidak ingin yang seperti itu, Bapak Ibu. Kita ingin siswa ini mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dengan keputusan yang terbaik yang dia miliki. Nah, ini adalah beberapa manfaat berpikir kritis, mampu menyelesaikan masalah, membantu dalam mengambil keputusan, dapat membedakan antara fakta dan opini, kemudian membantu untuk tetap tenang. Ya tadi tenang, jadi nggak galau. Kalaupun galau, ya udahlah galaunya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Kemudian dihadapi, dicari solusinya. Ini juga termasuk manfaat bagi siswa dari berpikir kritis. Jadi yang ingin dituju dari soal HOTS ini adalah itu tadi Bapak Ibu, siswa mampu belajar dari ujian. Jadi dari soal-soal yang diberikan ini ada hal baru yang bisa ditangkap oleh siswa. Oh, ternyata begini ya. Kalau ada permasalahan seperti ini nih, oh ternyata begini ya. Nah, itu hal-hal itulah yang ingin kita tanamkan kepada siswa. Saya sedikit punya cerita menarik menurut saya. Jadi saya ingin sharing saja. Saya ini alhamdulillah sekali punya ibu yang cerewet sekali. Jadi memang Bapak Ibu, wanita itu berbicara 20.000 kata per hari. Sedangkan laki-laki berbicara hanya 13.000 kata. Jadi alhamdulillah saya bersyukur saya punya ibu yang cerewet sekali. Kalau di rumah mengingatkan, ini nyapunya nggak bersih. Kalau nyapu ini seperti ini. Nanti kalau di rumah orang lain, di rumah orang, di luar, nyapu ini harus begini. Memasak. Setelah masak ini harus dirapikan. Kompor harus dielap, dibersihkan. Itu hampir setiap hari ibu saya ucapkan. Dampaknya apa? Ketika saya keluar dari rumah, ketika saya menghadapi kehidupan di luar rumah, di rumah orang lain, ini tiba-tiba saja saat melihat hal yang seperti ini, hati saya ini tiba, oh ini nih harusnya saya harus bergerak ini. Ada hajatan misalkan, ada berantakan, piring berantakan, hajatan kecil-kecilan gitu di rumah tetangga atau saudara, ada piring berserakan, ini hati saya itu, oh ini nih harus dibersihkan ini. Oh ini nih harus dirapikan nih, oh ini ada sampah harus dibuang nih. Nah itulah yang ingin diharapkan dari soal HOTS Bapak Ibu Guru. Jadi alam bawah sadarnya siswa ini dibiasakan untuk mampu peka terhadap lingkungannya, mampu menganalisa bagaimana dia harus menghadapi masalah. Jadi saya bersyukur sekali kalau misalkan saya punya ibu yang
cukup cerewet mengingatkan saya apapun di rumah, karena dampaknya saya rasakan bagaimana saya di luar rumah ini menjadi, oh iya ya, oh ini harus ini nih, oh ini harus seperti ini, harus dibersihkan. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini adalah salah satu contoh HOTS yang ada di buku pelajaran. Kalau Bapak Ibu sudah lihat di buku paketnya Al-Quran Hadis, ini ada misalkan contoh materi tentang kejujuran. Kalau membicarakan tentang kata lain kejujuran, itu baru menyampaikan materi faktanya saja. Kemudian disampaikan pengertian kejujuran, bentuk-bentuk kejujuran. Nah, ini baru disampaikan konseptualnya saja. Kemudian disampaikan lagi, menyampaikan bagaimana cara bersikap jujur, contoh perilaku jujur. Nah, ini yang disampaikan baru prosedurnya saja, baru prosedural. Dan itu belum cukup. Kalau siswa hanya hafal arti, konsep, dan caranya, belum sampai pada konteksnya, maka begitu dia ketemu konteks yang tidak sesuai dengan harapannya, dia tidak akan bisa mentolerir hal itu. Jadi masih ada satu yang harus terpenuhi, ya ini adalah metakognitif. Anak terbiasa hafal tetapi tidak mengaitkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari, inilah yang tidak diharapkan. Jadi misalkan saja ini tentang puasa. Misalkan berpuasa, dia paham puasa itu pengertiannya apa. Kemudian puasa itu harus bagaimana dia hafal. Kemudian dia juga bisa mempraktekkan tentang puasa. Tapi kemudian suatu ketika dia melihat ada orang, dia sehat, masih muda, tampaknya ini biasa saja, tidak puasa, muslim lagi, dia langsung menjatuh, ternyata dia tidak berpuasa, sangat-sangat tidak islami. Nah, menjustifikasi ini tadilah yang tidak kita harapkan Bapak Ibu. Padahal sebenarnya orang tadi tidak berpuasa mungkin karena dia sedang setelah perjalanan, atau mungkin dia baru mengalami sakit atau apapun itu. Jadi siswa langsung menjustifikasi, nggak puasa, kelihatan banget nih imannya rendah. Nah, hal yang seperti itulah Bapak Ibu yang tidak kita harapkan ada dalam diri peserta didiknya kita. Kalau misalkan mengingat itu levelnya maka mungkin hanya ada di C1. Kalau menjelaskan tadi mungkin ada di C2. Ini sesuai dengan level kognitifnya milik Anderson. Kemudian ini Bapak Ibu, yang ada di paling bawah ini adalah level yang paling rendah. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seperti hafalan, seperti contohnya adalah di mana, siapa, apa, itu kalau misalkan anak sudah hafal, pertanyaan tadi, mudah banget deh, kecil lah. Misalkan dia tahu, dia ada pertanyaan seperti ini, berapa banyak lafaz Allah dalam Al-Quran? Karena dia sudah hafal, dia gampang saja. Tapi bagi yang dia tidak menghafal, maka waduh, berapa ya? Nah, itu menjadi pertanyaan yang cukup sulit bagi anak-anak. Itu jadi pertanyaan apa di mana itu sebaiknya dihindari karena memang itu level terendah dalam level kognitifnya kita. Nah, ini adalah beberapa contoh KKO yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Yang perlu saya ingatkan kembali adalah Bapak Ibu guru jangan sampai terjebak pada KKO. Jadi, karena KKO-nya itu memilih misalkan, ini nih C1 ini, nggak hot sama sekali. Enggak, jadi misalkan kita lihat setelah kata kerjanya itu. Misalkan ada menentukan arti kejujuran. Itu dia masih masuk C1 aja. Tapi kalau misalkan ada begini, menentukan perilaku yang mencerminkan kejujuran. Nah, itu dia sudah naik tingkat itu. Menjadi C3, menentukan perilaku yang mencerminkan kejujuran. Kemudian ada lagi pertanyaan, menentukan manfaat dan mudarat dari sikap jujur. Nah, ini padahal sudah termasuk ke dalam analisis. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu terpaku pada KKO ini hanya sebagai dasar perbandingan saja. Bapak Ibu masih bisa seluas-luasnya mengembangkan lagi dari kata kerja agar kata kerjanya ini menjadi kata kerja yang hot. Ini juga masih termasuk dari kata kerjanya.
Kemudian karakteristik soal HOTS. Ini yang paling menonjol, karakter yang paling menonjol dari soal HOTS ini adalah adanya stimulus. Jadi stimulus ini bisa berupa apapun, foto, video, tabel, peta, puisi, dongeng, apapun bisa dijadikan stimulus. Jadi stimulus ini memang harus menarik dan alangkah baiknya jika mengangkat masalah kontekstual. Seperti tadi yang saya sampaikan, dengan stimulus ini kita harapkan siswa mendapatkan pengetahuan baru. Misalkan stimulusnya adalah dari penggalan berita tentang penderita COVID. Berapa penderita COVID, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa. Nah, dari stimulus seperti itu, diharapkan siswa mendapat pengetahuan baru. Dia akhirnya, oh ternyata penderita COVID sudah segini banyak ya. Oh berarti aku nih harus lebih hati-hati lagi nih. Aku harus lebih waspada lagi. Nah, hal inilah yang diharapkan dari stimulusnya jika mengangkat tentang masalah-masalah kontekstual. Begitu Bapak Ibu. Ini adalah juga salah satu hal-hal penting dalam membuat soal HOTS. Tadi stimulus sudah disampaikan, kemudian harus manfaat, menarik. Kalau misalkan disajikan cerita pun, Bapak Ibu usahakan membuat cerita yang menarik, tidak hanya menarik, tapi juga terkandung hikmah di dalamnya. Jadi siswa ini pengetahuannya nambah, jadi mengerjakan, jadi ujiannya untuk belajar, karena dari situ siswa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Ini kemudian tips menyusun soal HOTS. Jadi Bapak Ibu, C1 dan C2 itu bukannya tidak penting, tapi C1 dan C2 ini akan terakomodir manakala siswa sudah terbiasa dengan level yang lebih tinggi. Bagaimana nanti siswa itu mampu menilai seseorang tentang kejujuran kalau misalkan dia tidak mengerti apa sih kejujuran itu. Dia bisa mengatakan orang itu jujur, orang itu bohong, atau sikap seperti ini nih mencerminkan kejujuran, atau sikap seperti itu mencerminkan kebohongan. Dia tidak akan bisa sampai situ kalau dia tidak mengerti tentang C1 dan C2-nya, arti dari kejujurannya itu. Ini adalah contoh dari soal HOTS menggunakan stimulus gambar dan juga menggunakan stimulusnya tentang narasi. Jadi tentang jual beli online, ini yang sekarang up to date, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah sering melakukan jual beli online. Nah, hal yang seperti inilah yang kita angkat karena sangat sesuai dengan kesehariannya siswa. Kemudian ini ada contoh soal pilihan ganda. Ini, perhatikan. Jadi ada stimulus, kemudian siswa diminta untuk menganalisis. Jadi kalau soal HOTS itu tidak serta-merta soal langsung jawaban, tidak. Tapi anak-anak ini otaknya ini diajak untuk traveling dulu Bapak Ibu. Diajak berpikir dulu, berjalan-jalan dulu otaknya sampai akhirnya dia bisa menyimpulkan suatu jawaban. Jika dibuat indikatornya dari soal ini adalah disajikan data, peserta didik mampu menganalisa syarat hukum bacaan mat lazim musaqal kilmi dengan tepat. Jadi dari sini anak-anak udah harus tahu, oh mat lazim musaqal kilmi ini yang mana ya? Contohnya itu kira-kira yang mana ya? Nah dari situ dia baru bisa menentukan nih syaratnya tuh apa saja. Nah ini selanjutnya juga tentang kandungan ayat. Jadi dari satu soal ini saja otaknya anak-anak ini sudah kita ajak traveling Bapak Ibu, kita ajak jalan-jalan dulu. Dia harus bisa membacanya. Kemudian dia paling tidak harus mengerti artinya meskipun tidak keseluruhannya Bapak Ibu. Baru setelah itu dia bisa menemukan jawabannya, ini kandungan dari ayat tersebut. Kemudian ini juga contoh stimulus yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan tanpa stimulus, misalkan kita membuat soal yang tidak HOTS, langsung saja apa arti dari lafaz
bla bla bla. Atau lafaz ini memiliki arti bla bla bla. Nah, itu soalnya sangat rendah sekali. Tapi jika ada stimulusnya yang mendukung dari soal itu, akhirnya siswa diajak terlebih dahulu. Oh berarti memang kalau kita melakukan jual beli timbangan itu sebaiknya disempurnakan ya. Oh ayatnya yang mana? Nah itu siswa diajak jalan-jalan dulu otaknya. Jadi tidak langsung menemukan jawabannya. Nah ini juga termasuk contoh soal yang sangat dekat dengan kehidupan, tetapi mungkin siswa tidak menjamahnya. Kayak lingkungan pasar, mungkin tidak semua anak mengenal lingkungan pasar. Nah dari sinilah siswa bisa menganalisis soal ini tadi, otaknya ini jalan-jalan, akhirnya dia bisa menentukan jawabannya. Jadi kalau misalkan soal HOTS itu tidak berarti sulit ya Bapak Ibu. Saya kemarin membuat ulangan harian di CBT kepada siswa saya. Tidak banyak, hanya 10 soal saja. Kemudian dalam pengaturannya ini saya keliru. Yang harusnya 60 menit, ternyata nolnya entah lupa saya masukkan, jadi tinggal 6 menit. Si anak tersebut di grup menyampaikan pada saya, Bu, waktunya itu emang hanya cuma 6 menit. Oh iya, Bu Guru cek. Ketika saya cek, sambil saya betulkan, itu di grup sudah rame. Wih, gampang, Rek, soalnya saya aja udah selesai, nilainya tinggi lagi. Nah, memang karena soal HOTS ini tidak harus sulit, tapi bagaimana siswa tadi mampu memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru dari soal yang kita berikan kepada siswa. Kemudian ini ada contoh penilaian keterampilan. Bagaimana mengembangkan penilaian keterampilan. Setelah siswa menerima materi tentang kejujuran, maka diharapkan siswa terampil untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Jadi tidak melalui tes tertulis, tetapi dalam bentuk pengembangan seperti ini. Jadi ada kriteria dan penskoran. Ini diharapkan siswa mampu mempraktikkan kejujurannya. Misalkan kita buat contohnya ini siswa tentang kejujuran, menganalisa kejujuran siswa dalam mengerjakan soal ulangan secara online. Nah ini kita bisa buat seperti itu. Jadi siswa mampu menganalisa bukan hanya dirinya, tapi juga siswa kelasnya, itu misalkan untuk membuat video atau membuat, ini ada contoh kriteria dan penskoran, Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Bapak Ibu harus bisa membuat penskoran yang sesuai dengan tugas yang Bapak Ibu guru berikan. Dari mulai kesesuaian isi, keserasian peran, kerapian video, kompleksitas itu terserah Bapak Ibu. Ini yang penting dia sesuai dengan indikatornya. Nah, kemudian Bapak Ibu, lalu bagaimana penilaian pada masa pandemi? Nah, pola yang harus kita lakukan adalah merubah pola kita. Pola bagaimana kita melakukan perancangan penilaian saat normal dan saat pandemi. Jangan sampai masa pandemi ini hanya mengubah modanya saja, tetapi bentuk, teknik, kemudian contoh yang digunakan sama persis seperti saat tatap muka, Bapak Ibu. Bayangkan kalau siswa diberi soal berupa LKS, disuruh menjawab soal dari nomor 1 sampai dengan 50. Padahal pembelajaran atau materi yang kita sampaikan tidak seperti saat kita menyampaikan materi secara tatap muka, bertemu di kelas. Nah, kalau dilakukan seperti ini, maka tidak akan terwujud tuntutan KD-nya. Apalagi siswa dapat mencari jawaban dari internet. Banyak sekali sekarang bertebaran di internet ini jawaban-jawaban yang diinginkan siswa. Tapi jika soal HOTS yang kita berikan itu menganalisa, maka meskipun mereka pun mencari di internet, mereka harus melalui beberapa tahap. Tidak akan langsung ketemu jawabannya, tidak mungkin. Mungkin akan menemukan berupa kesimpulannya, atau mereka menganalisa kembali. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam merancang penilaian di tengah pandemi agar siswa tidak merasa terbebani adalah dengan memilih materi esensial. Dari materi esensial bisa dibuatkan soal-soal yang esensial pula. Contohnya misalkan jujur dalam muamalah. Ini ada indikatornya, ini misalkan saja ya Bapak Ibu, tentang pengertian kejujuran.
Kemudian ada lagi indikatornya pengertian muamalah. Kemudian yang ketiga, menganalisis kejujuran dalam muamalah. Yang mana yang termasuk yang esensi yang mana? Jelas yang termasuk esensi adalah menganalisis kejujuran dalam muamalah. Nah, inilah materi inilah yang perlu kita sampaikan kepada siswa. Kalau pengertian dan juga pengertian kejujuran dan pengertian muamalah, siswa bisa mencari dimanapun, bisa dengan mudah dapat ditemukan. Tapi kalau menganalisis kejujuran dalam muamalah, nah materi inilah atau materi esensi inilah yang perlu kita sampaikan kepada siswa. Jadi bentuk yang kita rancang pada masa normal dan tidak bukan hanya merubah polanya dari tatap muka jadi ke tatap layar, tetapi bagaimana esensi dan tujuan penilaian bisa terwujud dan beban anak bisa berkurang. Jadi nggak ada lagi ceritanya anak-anak stres gara-gara belajar daring. Kalau kemarin itu daring bikin darting. Nah, kita tidak ada harapan seperti itu, tapi kita berharapnya kita menyampaikan materi meskipun tidak seperti pada masa tatap muka langsung, tetapi hasil yang diharapkan adalah siswa mampu memenuhi tuntutan dari KD-nya. Baik, begitu saja mungkin penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator.